Kok aku serius dulu nih kok. Kok Dondika yang datang tuh ke Arom. Kesimpulannya kok waktu ketemu Arom, kesimpulannya aja. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi buat wabarakatuh. penontonnya Bang Zuma ya. Jadi ada, kalau ini sudah bukan dugaan lagi, tapi ini sudah terverifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah STT. Jadi kemarin saya dan Bang Jibril sama Bang Moto sama Julius sudah bertemu dengan beliau, dan beliau datang ketemu dengan kita diantar oleh atasan langsungnya. Oke. Atasan langsungnya ini adalah atasan dia yang bekerja di sebuah instansi keuangan. Saya nggak boleh sebutin nama instansinya. Karena atasannya langsung ini yang memberi informasi ke saya bahwa orang ini namanya bukan Arom. Oke. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah, sebentar ya, saya takut salah baca, saya bacain aja nih nama di KTP-nya. KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Di KTP-nya dia, ini tertulis agamanya Islam. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau ya. Karena beliau disahadatkan oleh Bang Zuma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disahadatkan oleh Bang Zuma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Zuma. Dalam hal ini kan Bang Zuma kan mewakili API kan. Karena Bang Zuma mensahadatkan dan tanpa Bang Zuma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Jadi Bang Zuma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Ini hanya sebagai langkah preventif supaya kita tidak dikerjain orang. Karena dia juga podcast di channel saya yang nonton kurang lebih 850.000 dan sudah banyak channel-channel yang meng-re-upload. Jadi ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita ya, bahwa Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Nah, ya ini yang kita tidak mau. Ketika ditanya, kamu benar pendeta? Dia bilang bukan. Kenapa kamu ngaku pendeta? Ngakunya dia dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam di TikTok. Di TikTok. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Nah, terus setelah itu saya tanya, setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, kenapa kamu datang ke saya, tetap mengaku sebagai pendeta lulusan S2 Islamologi di sebuah STT? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak mau jawab. Artinya dia memang sudah menerima sebutan orang sebagai pendeta. Bahkan dia akhirnya jadi meneruskan sebutan itu menjadi seolah-olah dia adalah seorang pendeta. Terus dia mengaku bahwa semenjak 2024 dia sudah ikut kebaktian di gereja karena dia punya calon orang Kristen. Gerejanya yang dia datengin namanya ngakunya gereja NDC di Central Park, Jakarta Barat. Terus kemudian dia juga pernah katanya ke gereja HKBP di tempat gereja calonnya. Terus katanya dia juga pernah ikut
acara Natal yang di Tiberias, katanya gabungan dari beberapa gereja. Jadi akhirnya saya tanya, tujuan kamu apa? Ngaku sebagai pendeta, datang podcast ke tempat saya, akhirnya disadarkan sama Bang Zuma. Tujuan kamu apa? Alasannya dia, katanya, karena dia sudah sering ke gereja, dia sudah mendengar pengajaran gereja, terus akhirnya dia bilang katanya kok, dia melihat di TikTok kok, umat Islam atau pendebat Islam itu memberikan narasi-narasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia dengar di gereja. Dari situ katanya dia jadi punya niatan untuk membela Kristen katanya. Terus saya tanya, kalau gitu kamu udah murtad? Awalnya bilang enggak, tapi belakangan baru dia ngaku bahwa dia murtad. Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu mah kamu udah murtad. Gitu. Murtad, betul. Dia Murtad, masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia mengaku kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungan. Keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya. Saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa duit tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah, jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Betul. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Gada Mualaf dan Yayasan API. Saya tanya begitu. Iya. Ya, awalnya dia bilang enggak katanya. Tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas. Jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada API dan juga kepada channel saya dan Yayasan Gada Mualaf Indonesia. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton taunya itu udah masuk Islam. Ya. Gitu kan? Nah, sebelum disadarkan oleh Bang Zuma, dia mengaku bersahadat di sebuah masjid dekat kantor dia. Kantor dia tuh adanya di area Pancoran. Tapi ternyata kemarin setelah kita desak, benar nggak kamu sahadat di masjid? Ternyata tidak. Jadi itu hanya cerita kosong dari dia. Akhirnya kita minta pertanggungjawaban dari Arom. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah bahwa dia meminta maaf atas segala tindakan dia. Yang kedua, dia ingin mengembalikan nama baik Yayasan Gada Mualaf dan API. Yang ketiga, dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Terus yang lainnya, salah satunya dia menyatakan bahwa dia membuat pernyataan itu dengan sepenuhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ya, saya bilang dengan surat pernyataan dia itu bukan berarti kasus ini selesai, ya, karena masih ada poin yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi kita lihat aja dalam waktu 30 hari ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak gitu ya. Kita masih punya itikat baik dengan memberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk dia menyelesaikan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia tidak mempertanggungjawabkan yang di surat pernyataan dia,
Saya nanti tinggal diskusi sama Bang Suma gitu. Mau diapain ini orang? Gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja. Sementara yang bisa saya laporkan kurang lebih seperti itu. Oke. Kita memang kemarin tidak langsung buat LP karena kita melihat ceritanya dia ini masih bisa dikatakan 50% kebenarannya gitulah. Ya, jadi kita lihat aja nanti 30 hari bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia memang punya etikat baik, ya kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak punya etikat baik, baru kita laporkan. Itu ya Bang Zuma ya, sama Bang Handi yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita. Siapapun yang mau berurusan dengan kita, yang minta bantuan dari kita untuk misalnya masuk Islam, tetap bagaimanapun tetap harus kita mintakan identitasnya secara resmi. Bukan berarti kita mau tahu, bukan berarti kita kepo, bukan berarti kita apa, tapi ini adalah untuk pencegahan supaya untuk tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti ini, gitu ya. Itu Bang Zuma, Bang Handi, silakan kalau ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Iya, cuman kondisi saat itu kok. Jadi karena sudah sering dialog, sudah sering berbulan-bulan kan kami berdebat itu kan. Tiba-tiba saja ada informasi yang masuk di kami bahwa dia ini sudah ke tempat antum, ke Kodondi. Jadi ku bilang, mindset saya tuh, dia kan sudah menjadi habit kalau Kodondi itu pasti syahadat pasti di sana. Ada beberapa orang besar kan disyahadatkan sama Kodondi. Jadi yang dalam bayangan saya, orang ini selalu mau bersyahadat memang. Tapi dia bilang apa? Nanti di tempat Kodondi. Nanti di tempat Kodondi kata dia. Nanti saya ke Kodondi, saya sudah baku atur kata dia gitu kan. Jadi waktu itu ketika ada informasi sudah datang ke Kodondi, saya sudah berpikir, wah ini udah syahadat berarti. Ditambah lagi dia sudah katakan saya udah syahadat di masjid. Waktu itu. Jadi gimana ya sudah untuk disaksikan aja khalayak banyak untuk menjadi syarat kita berikan sertifikat waktu itu. Akhirnya ya udah kita syahadatkan. Tapi alhamdulillah manajemen kita tidak memberikan sertifikat itu karena tidak ada validasi dari dia secara administrasi. KTP-nya nggak kita temukan dan seterusnya. Nah, makanya saya kaget. Saya hampir buka puasa itu kok. Udah jam 9 malam saya dapat informasi, tiba-tiba saya mau buka waktu itu juga. Tapi saya sadar ini jam 9 malam ini kan tadi kan sudah rusak ini puasa, udah buka pun. Kaget saya. Waduh, anak-anak sudah pada gimana ini? Ya udah, sampaikan aja ke Dondi. Gimana ceritanya? Kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya kita teleponan waktu itu kan kok. Gitulah. Itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi pikiran saya gini, sejak dia Islam, dia tidak pernah tampil di kita, tidak pernah nongol di kita. Begitu dia terkontaminasi dengan orang di sebelah, udah masuk ke gereja, udah nyembah Yesus, barulah dia lihai menipu gitu loh. Jangan-jangan ada pengaruh dari sebelah gitu. Karena ketika dia Islam, dia belum penipu dia. Nanti setelah dia sudah menyembah itu, baru dia nipu. Bahkan yang ditipu adalah mantan agamanya sendiri kan gitu. Tuh, tapi waktu pertama kali dia berkomunikasi atau berdebat dengan Bang Zuma, iya. Dari awal dia ngakunya Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Dia ngaku Kristen. Saya sampai sekali saya kick dari Komal itu. Saya ngamuk gara-gara ngeyelnya itu nauzubillah. Bersih tegang juga saya berdebatnya. Sempat kumaki juga dia. Lama-lama dia masuk di Komal lagi. Akhirnya aku bilang, ini nggak bisa dibiarkan orang ini. Nah, level diskusi ku naikkan. Akhirnya dia menyerah waktu itu. Ya sudahlah Bang Suma, terus dikomporin sama Nana. Terus kapan dong? Udah malam ini aja, nantilah saya ke Kodondi kata dia gitu. Selalu jual namaku waktu itu. Ya aman lah. Yang penting kita sudah tahu Kodondi udah mengambil langkah yang tepat. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dan kita eksekusi dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan ya alhamdulillah luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi saya juga mohon maaf,
Kenapa Siap. saya tidak bisa menerima banyak teman-teman dari API kemarin? Karena permintaan dari atasannya yang membatasi jumlah orang untuk bisa klarifikasi atau tabayun dengan Arom. Jadi kemarin dari atasannya cuman memberikan jatah 5 orang. Jadi karena 5 orang, saya sudah sama 1 orang tim media, berarti dari API kemarin cuman bisa 3 orang. Jadi ya nggak apa-apa, cukup mewakili, yang penting semua poin-poinnya sudah masuk. Jangan sampai API yang berdakwah di online itu bisa dikerjain lagi gitu sama orang seperti ini gitu. Baik, baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Kong. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku Kalau ada di sehat, Alhamdulillah sehat. Ya, makin muda beliau ini. iya. Aku ada pertanyaan kok. Ah, Endingnya di situ Arom itu minta maaf, mengakui kesalahan atau ngotot? Dan kesimpulan terakhirnya apakah dia mengakui dirinya Kristen atau Islam? pada akhirnya dia minta maaf, ya. Dan dia mengaku bahwa dia bukan pendeta, tapi dia mengaku sudah murtad dari Islam, katanya gitu. Itu ngaku murtadnya juga setelah ditanya berkali-kali tuh, Muter-muter ya. muter-muter kayak Oten gitu. Yang kedua kok Dodi merasa dirugikan nggak sebagai personal dan yayasan? Kalau sebagai personal saya sih nggak merasa dirugikan, tapi sebagai yayasan itu karena ada channel YouTube yang menyiarkan diskusi saya sama Arom. Sebenarnya kan itu bisa kita pakai sebagai sebagai dakwah gitu kan, diskusi itu. Tapi kalau di dalam diskusi itu sudah ada kebohongan di baliknya, yang mana dia mengaku dia sebagai pendeta, S2, Islamologi. Nah, itu yang buat kita merasa jadi diskusi itu jadi sebuah diskusi yang dalam tanda kutip bohong-bohongan gitu. Sudah ada nggak kok dari netizen yang protes, kok Dodi ternyata nge-framing gue, nge-framing kita semua, ternyata kong kali kong sama Arom, ada nggak seperti itu? Oh enggak. Belum ada. Belum sampai ke situ. Nah, kita makanya karena kita tidak mau begitu, makanya kita datangin Arom. Artinya tindakan lebih cepat sebelum netizen ngamuk ya? Nah, iya. Oke. Kalau saja dia nggak disadatin sama Bang Zuma, mungkin kita juga nggak perlu buru-buru ketemu dia gitu. Ya. Oke. Jadi yang saya tekankan kemarin itu, karena sudah disadatkan sama Bang Zuma, itu yang harus kita kejar. Jadi saya nggak mau Islam dianggap kerjanya, apalagi kita-kita ini dianggap sebagainya settingan-settingan begitu. Settingan demi konten gitu ya? Ya. Oke. Baik. Izin Bang Andi, saya mau Nah. klarifikasi dulu Bang Andi Iya. terkait Arom ini. Kodondi izin ya. Ah. Jangan ditutup kok, orang jatuh cinta lihat baju kaosnya pun. Tapi Saya mau kirim sebat alamat. dulu, Bang. Mau sebat dulu, Bang. Oh iya, itu baju kaosnya saya kirim alamat nanti. Jatuh cinta saya lihat bajunya kok. Wih, gimana? Ya, gini Kodondi, pertama kenal Arom ya, diskusi dengan Bang Juma. Pertamanya itu dia ngaku pendeta S2 lulusan STT Islamologi. Nah, kenapa Ya. saya manggil pendeta-pendeta? Ya dia sendiri yang awalnya ngaku pendeta. Terus dia suka ngirim foto-foto yang dibaptis. Ini loh Kian Santang. Gua udah ngebaptis 12 orang. Bisa diklarifikasi kalau ada si Aromnya. Bisa itu. Nah, Si Arom atau podcast sama saya juga ngakunya begitu. ngakunya begitu, emang dia ngaku pendeta di awal. Jadi kalau dia mencari kambing hitam, itu udah nggak bakal mempan. Penonton semuanya tahu, videonya ada. Dia pertama kali debat dengan Bang Juma, dia ngaku pendeta dan S2 ya, Gurunda ya, di STT. Ngaku seperti itu. Iya, Jadi wajar kan kalau kita manggil pendeta-pendeta ke dia? Wajar kan? Nah, ketika ketemu Deddy Mizwar juga, Pak Haji, dia ngaku pendeta. Dia ngaku pendeta. Dimanapun juga dia ngaku pendeta. Nah, terus ketika dia bersahadat, dia ngakunya udah bersahadat di masjid. Makanya sama Gurunda disahadatkan. Kenapa tidak muncul sertifikatnya? Saya berkali-kali minta KTP dia.
Dan surat pendetanya sama sekali dia nggak ngasih kok. Sama sekali. Berkali-kali, saya puluhan kali saya minta ke dia. Nggak ngasih sama sekali. Justru gini nih. Justru dia mengaku awalnya dia disebut pendeta sama situ. Salah, dia sendiri yang aku pendeta waktu debat dengan Bang Juma pertama kali. Makanya kemarin saya minta si Julius untuk konfirmasi ke situ. Harusnya sih ada saya harusnya ya. Harusnya. Ya sudah, sekarang kan Bang Jibril sudah pegang surat pernyataan itu. Ya sudah, kan kapan aja kita mau ambil tindakan tinggal berdasarkan surat pernyataan dia aja. Tapi logikanya gini kok, kalau misalkan dia bukan pendeta terus disebut pendeta, ya dia harus ngelak dong, saya bukan pendeta loh. Iya. Harusnya ya, tapi kenapa dia terus-terusan ngaku pendeta tuh? Nah itu yang kemarin saya tekankan ke dia. Kamu walaupun orang lain bukan kamu nyebut kamu pendeta, kalau kamu bukan pendeta kenapa kamu diemin dan kamu terusin? Ketika kamu datang ke tempat saya, kenapa kamu nggak klarifikasi kalau kamu bukan pendeta? Nah itu yang dia nggak bisa jawab. Berarti kamu mengiyakan sebutan orang bahwa kamu pendeta untuk tujuan mencari keuntungan pribadi. Awalnya nggak ngaku nyari keuntungan, katanya nggak ngaku, tapi diterima. Kalau nggak nyari keuntungan, kenapa diterima? Ke saya aja berapa kali dia minta duit, butuh duit, nggak saya kasih. Nah, orang waktu habis ada sama Bang Suma aja nggak lama dia minta uang zakat sama saya. Berarti kan dia memang cari keuntungan. Kalau dia ngaku pendeta, nilai jualnya tinggi kok. Iya, itu. Kalau dia jemaat biasa, mualaf kan nilai jualnya dianggap biasa lah. Makanya kan dapat cuan banyak tuh. Kan lumayan, pendeta loh, S2, syahadat kan gitu. Dia pelajari di media sosial itu. Wah ternyata kalau kayak begini itu, wah kita dapat tempat ini. Nah itu dia pakai jalur itu kok. Itu. Tapi alhamdulillah semua cepat selesai dan semua udah kita pertanggungjawabkan kepada netizen ya, terutama netizennya Kodondi di YouTube yang begitu banyak yang menonton, sudah diklarifikasi dan kami minta maaf kepada yang sudah terlanjur memberikan donasi kepada Arom, dan kami juga api kok apabila ada teman-teman yang pernah memberikan terus minta dikembalikan, insya Allah kita berusaha mengembalikannya yang setelah berdonasi ke Arom. Itu sih kok dari saya. Ya kita lihat aja dalam waktu 30 hari dia bisa kan mengembalikan semuanya. Maksud saya kalau ada netizen yang keberatan, saya minta kembali duit saya, ya tunggu ya, sabar dulu ya. Iya. Ya itu sih. Yang jelas teman-teman jangan lagi WA ke dia. Kalau dia WA balik ya cuekin aja. Atau dia berniat baik lagi minta-minta ya di stop aja. Terakhir dia ngaku gini, Bang Andi, Gurunda sama Kodondi, terakhir dia ngaku gini. Dia mencari simpati dari kita. Dia ngaku kan gajinya 18 juta tuh sebagai pendeta per bulan tuh. Dia ngaku sama gua 16 juta. Ke saya 18 juta di Komal malah dia ngomongnya. Ngakunya 18 juta. Terus dia dirayu oleh orang-orang gereja sana untuk balik lagi ke Kristen dan akan digaji 80 juta sebulan. Kalau balik lagi ke Kristen, dia sendiri itu yang ngaku. Makanya di sini kalau ada narasi saya yang menyebutkan awalnya dia pendeta, itu udah sangat terbantahkan di situ. Berarti dia memang penipu kalau saya bilang lah. Ya udah makanya gini, setiap keterangan orang itu kan pasti ada jejak digitalnya. Ya kan? Yang penting sekarang untuk kedepannya jangan sampai kita mensadarkan orang tanpa identitas yang jelas gitu aja. Nah, kalau giliran ini gini kok, dia ngakunya di Komal, di live, dia udah syahadat di masjid dan minta disahadatkan ulang oleh Gurunda. Gurunda berpikir, oh dia udah syahadat ini di masjid, jadi nggak apa-apa kan disahadatkan ulang gitu kan.
Itu tuh kejadiannya seperti itu kok. Dia ngakunya Ya. udah syahadat di masjid. Ya, Makanya kalau memang dia bilang dia sudah sadar di masjid, minta videonya lah. udah diminta kok, tanya Bang Kores tuh, udah diminta beberapa kali, nggak dikasih sama si Arom, nggak dikasih. Malahan dia sempat buka komal, ngakunya komal dia rungkan, padahal udah di dalam masjid tuh posisinya. Alasan itu mah. Udah, terima kasih kok kerja kerasnya karena Iya, luar Ko Dondi biasa, yang Ko Dondi, Masya Allah. Ya. ini semua bagaimana bisa berhubungan dengan atasannya ya, mulai dari situ kok. Terima kasih kok. Kami dari Api mengucapkan terima kasih kepada Ko Dondi. Ya, sama-sama semuanya. Ya kita sekarang makin hati-hati aja. Jangan sampai Siap. kejadian ini terulang lagi, gitu aja udah. Yang saya pikirin cuma apa? Bang Suma yang sadatin. Kalau bukan Bang Suma yang sadatin, mungkin saya nggak ambil pusing gitu. Kalau bukan aku pasti udah ada dilaporin di kantor polisi pasti. Kemarin kan usulannya kayak gitu, gue bilang jangan. Ya. Jangan, Ya, jangan. oke. Oke. Jadi sip. cukup ya mungkin ya klarifikasinya. Iya kok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, nggak cuma buat Api, nggak cuma buat Garda Mualaf, tapi juga buat semua yang peduli dengan Semuanya. agamanya, gitu aja. Ya, Siap. Bang Juma Peduli jangan lupa siap terus, daftar Bang. namanya kirim saya. Siap. Ya. Oke. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.